Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Ramasinta, Buruh Prangin-Angin, selaku marketing dari PT Makmur, ingin menjelaskan tentang pengertian surety bond itu sendiri, jenis-jenisnya, dan manfaat-manfaatnya bagi obligation dan prinsipal itu sendiri. Nah, surety bond adalah suatu bentuk penjaminan di mana perusahaan asuransi menjamin prinsipal akan melaksanakan kewajiban atas suatu prestasi atau kepentingan kepada obligation sesuai kontrak atau perjanjian antara prinsipal dan obligation atau ketentuan perundang-undangan. Adapun pengertian prinsipal itu sendiri adalah pelaksana pekerjaan yang mendapat pekerjaan dari pemilik pekerjaan dan membutuhkan jaminan dari penjaminan. Nah, sedangkan obligation itu sendiri adalah pemilik pekerjaan yang menyerahkan pelaksanaan pekerjaan kepada prinsipal yang mempersyaratkan adanya jaminan dari pihak ketiga. Adapun manfaat surety bond itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama itu, bagi prinsipal dapat memperoleh penjaminan suretyship dengan mudah, cepat, dan biaya yang relatif murah. Kolateral atau argunan bukan persyaratan utama dalam perolehan jaminan. Yang kedua, bagi obligation mudah memperoleh pencairan bila prinsipal one prestasi. Suretyship memberikan jaminan kepada obligation bahwa proyek yang dikelola dimiliki obligation akan terlaksana dan selesai sesuai kontrak yang diperjanjian. Adapun jenis-jenis surety bond itu sendiri terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, ada jaminan penawaran. Nah, jaminan yang diterbitkan ketika masa penawaran pekerjaan atau masa tender. Jaminan ini akan dicairkan salah satunya jika prinsipal yang ditunjuk resmi oleh obligation tidak melanjutkan pada proses penandatanganan kontrak kerja atau mengundurkan diri. Nah, untuk besarnya nilai jaminan ini antara 1 sampai 5% nilai penawaran pekerjaan yang diajukan prinsipal. Yang kedua, yaitu jaminan pelaksanaan. Jaminan yang diterbitkan atas dasar kontrak kerja antara obligation dengan prinsipal. Jaminan ini akan dicairkan jika prinsipal gagal menyelesaikan pekerjaan sesuai standar kualitas dan jangka waktu pekerjaan yang sudah disepakati dalam kontrak kerja. Nah, untuk besarnya nilai jaminan ini, pelaksanaan ini sebagaimana disampaikan dalam kontrak kerja. Biasanya 3-5% nilai kontrak kerja. Nah, untuk yang ketiga, yaitu jaminan uang muka, adalah jaminan atas dicairkannya uang muka dari obligation kepada prinsipal. Jaminan ini diterbitkan ketika prinsipal mengajukan uang muka untuk pekerjaan ketika pekerjaan baru dimulai. Nah, uang muka ini dibutuhkan prinsipal untuk menambah modal kerja dalam melaksanakan pekerjaan hingga selesai. Jaminan ini dicairkan salah satunya ketika prinsipal setelah memperoleh uang muka, kemudian ingkar janji dan tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut. Nah, yang keempat yaitu jaminan pemeliharaan. Jaminan yang diterbitkan setelah seluruh pekerjaan sudah selesai dilaksanakan dan proyek sudah diserah terimakan kepada obligation dari prinsipal. Jaminan ini bisa dicairkan jika selama masa pemeliharaan pekerjaan prinsipal lalai dalam melaksanakan pemeliharaan hasil pekerjaan. Jaminan ini diterbitkan ketika prinsipal sudah mencapai nilai pekerjaan 100% dan biasanya untuk menarik pembayaran terakhir dari obligation. Nah, untuk jangka waktu surety bond itu sendiri dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan kontrak pekerjaan. Namun, untuk nilai ganti ruginya dalam surety bond ini mekanisme perhitungan diganti rugi bersifat penalty system atau
indemnity maksimal sebesar nilai jaminan. Nah, untuk sumber hukum dari surety bond itu sendiri yakni sesuai keputusan Menteri Keuangan RI nomor 761 KMK 013/1992 menyebutkan bahwa perusahaan penerbit asuransi penjaminan yang harus tunduk pada peraturan yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang perasuransian. Adapun salah satu contoh kasus dari surety bond ini sendiri adalah pembangunan gardu listrik di lokasi perbukitan dan berbatu mesin untuk gardu dikirim melalui pelabuhan akses. Antara pelabuhan dan lokasi pekerjaan cukup jauh dan medan perjalanan yang cukup berat. Nah, selanjutnya yaitu untuk dokumen yang diperlukan untuk penerbitan surety bond itu sendiri yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu surat permohonan penerbitan surety bond di atas kop surat perusahaan yang berisi keterangan mengenai nama perusahaan atau prinsipal, alamat lengkap, pejabat yang menangani, nama pemberi kerja atau obligate, alamat lengkap, jenis jaminan, serta nama pekerjaan atau proyek dan lokasi pekerjaan atau proyek dan nilai pekerjaan atau kontrak atau pagu, nilai jaminan, jangka waktu atau periode jaminan. Nah, sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya.